siang Bapak Ibu, selamat datang kembali. Di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun budaya akuntabilitas kinerja. Di sesi pertama ya, tadi pagi kita sudah membahas mengenai konsep akuntabilitas kinerja. Siang ini di sesi kedua kita akan membahas bagaimana membangun budaya akuntabilitas kinerja. Ya. Meskipun di jam siang, jam rawan, ya, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat dan tidak mengantuk ya dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kita masuk dalam sesi kedua, yaitu membangun budaya akuntabilitas. Ya, secara historis kita ketahui bahwa sejak era reformasi tahun 1998, ya, masyarakat mengharapkan adanya pelayanan publik yang lebih baik. Namun seiring berjalannya waktu, setelah 22 tahun era reformasi berjalan, pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masih ditemukannya praktik-praktik KKN. Ya, mungkin jika kita melihat di pemberitaan televisi kasus-kasus korupsi, ya, banyak melibatkan pejabat publik. Ya, banyak pemimpin daerah menjadi terpidana kasus korupsi. Jadi secara historis memang harapan masyarakat selama ini ya, mengharapkan adanya perbaikan dalam pelayanan publik. Kemudian pentingnya membangun budaya akuntabilitas bahwa Bapak Ibu adalah sebagai pemimpin di unit kerjanya. Sebagai pemimpin pasti memiliki bawahan. Bapak Ibu harus mampu berperan membangun akuntabilitas kinerja di unit kerjanya, mampu membangun staf ASN yang akuntabel dalam berkinerja, ya. Kemudian juga mampu menjadikan bawahan ya, memiliki kemampuan dalam mengambil pilihan yang tepat ketika menghadapi konflik kepentingan. Kemudian Bapak Ibu harus mampu meyakinkan atau menjamin bahwa bawahan Bapak Ibu tidak terlibat dalam praktik KKN. Kemudian bawahan Bapak Ibu mampu melayani masyarakat secara adil dan konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Itu adalah tugas berat Bapak Ibu di dalam organisasi. Selain membangun pribadi pemimpin yang menjadi teladan, Bapak Ibu juga harus mampu membentuk bawahan yang profesional. Kemudian memang dalam membangun budaya akuntabilitas adalah hal yang sulit. Karena apa? Membangun budaya itu memerlukan waktu yang tidak singkat, memerlukan waktu yang lama, karena tidak dapat dilaksanakan secara instan. Jadi membangun budaya itu harus secara terus-menerus dan simultan. Kemudian apa sih aspek penting dalam membangun budaya akuntabilitas? Yang pertama adalah aspek transparansi. Perlu diketahui bahwa transparansi adalah sistem yang harus dilaksanakan dalam organisasi yang akuntabel. Yang pertama adalah transparansi, baik kepada bawahan, kepada masyarakat. Ya. Bentuknya bagaimana? Misalnya apakah organisasi atau unit kerja Bapak Ibu memberikan informasi yang terupdate kepada masyarakat? Apakah masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, ya, baik melalui website, situs resmi, ya, mungkin akun media sosial, telepon interaktif, SMS hotline dan sebagainya. Kemudian aspek yang kedua adalah sistem dan prosedur. Ya. Apakah sistem dan prosedur terupdate secara periodik dan dilaporkan setiap tahun sekali atau maksimal 2 tahun sekali,
akan melibatkan ya bawahan dalam memberikan feedback kepada organisasi. Ya, jadi selama ini kita tidak hanya menuntut ya untuk didengarkan, kita meminta bawahan untuk selalu kita harus didengarkan. Namun kita juga harus mendengarkan apa yang diharapkan oleh bawahan. Dan kemudian feedback dari bawahan ini kita bawa ke dalam pembahasan kepentingan di jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian aspek berikutnya adalah evaluasi dan review. Apakah dalam proses pembuatan kebijakan masih relevan atau tidak, kemudian masih memenuhi rasa keadilan atau tidak. Ya, jadi kebijakan yang sudah dibuat mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, apakah masih relevan diterapkan di tahun sekarang? Kemudian apakah masih memenuhi rasa keadilan? Jadi setiap kebijakan itu harus dievaluasi dan direview secara berkala, ya, untuk menjamin bahwa tujuan organisasi itu tercapai. Kemudian aspek keluhan dan respon. Ya, apakah sudah ada wadah untuk menampung keluhan dari pemangku kepentingan? Apakah sudah ada wadahnya di organisasi Bapak Ibu? Ya, mungkin kita sudah sering ya melihat di beberapa pelayanan publik seperti di rumah sakit itu ada kotak saran. Ya. Di situ masyarakat atau pasien yang berkunjung dapat memberikan respon terhadap pelayanan yang diberikan. Tapi apakah dari respon masyarakat tersebut ya kita tindak lanjuti? Apakah secara berkala kita berikan informasi kepada masyarakat atau terhadap pasien? Ya, jadi selama ini feedback yang diberikan oleh masyarakat atau pasien hanya sebatas jumlah saja. Ada berapa persenkah yang mengeluh terhadap pelayanan, atau berapa persenkah yang puas, ya, tapi tidak ada pembaruan, tidak ada evaluasi terhadap pelayanan. Jadi apakah selama ini wadahnya sudah ada atau belum di unit Bapak Ibu, unit kerja Bapak Ibu? Kemudian apakah respon yang diberikan telah tepat atau cepat atau efektif? Ya, apakah sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat? Kemudian monitoring. Nah, jadi setiap sistem yang dilaksanakan apakah sudah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh? Ya, itu adanya perlu monitoring. Kemudian adanya pemeriksaan rutin secara internal, atau bahkan jika diperlukan atau dianggap perlu adanya pelibatan eksternal audit ya, untuk monitoring terhadap kebijakan yang dibuat. Kemudian kebijakan futuristik. Apakah kebijakan yang dibuat ini mengacu kepada jangka panjang? Apakah efeknya dirasakan hanya pada saat ini atau dapat dirasakan secara lama ya, atau secara jangka panjang? Itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ya, aspek-aspek yang harus diperhatikan yang penting dalam membangun budaya akuntabilitas. Kemudian bagaimana peran pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas? Yang pertama, peran pemimpin adalah teladan. Ya. Pemimpin harus dapat memberikan contoh kepada bawahannya bahwa setiap tindakan itu memiliki pertanggungjawaban baik secara formal maupun secara moral. Kemudian yang kedua, peran pemimpin adalah mampu menetapkan standar. Tentukan standar yang jelas dan harapan dari organisasi itu harus ditetapkan ya, secara jelas. Kemudian pastikan bahwa semua bawahan itu memahami ya
tujuan organisasi dan harapan dari organisasi itu apa. Itu adalah peran dari Bapak Ibu ya. Kemudian menerapkan SPIP secara konsisten, yaitu selalu berkoordinasi dan bekerja sama terkait apakah ada hambatan atau apa saja yang dibutuhkan. Kemudian peran yang lain adalah terbuka. Baik pemimpin maupun karyawan memberikan feedback terkait permasalahan yang dihadapi. Jadi adanya keterbukaan. Jadi permasalahan itu harus dibicarakan ya, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Jadi harus melibatkan bawahan ya dalam memberikan masukan atau terhadap terkait permasalahan yang terjadi. Sebagai pemimpin, Bapak Ibu harus mampu mengkoordinir, mengakomodir apa kebutuhan atau hambatan yang dihadapi oleh bawahannya. Kemudian memprioritaskan pegawai yang akuntabel, yaitu tidak hanya memperhatikan keterampilan teknis saja ya dari bawahan, namun mempertimbangkan juga dengan budaya kerja organisasi. Misalnya apa? Bapak Ibu memiliki bawahan yang terampil dalam mengoperasikan komputer, namun yang bersangkutan itu tidak mampu beradaptasi atau bergaul dengan sesama atau dengan senior ya. Tidak memiliki etika yang santun terhadap senior. Nah, itu juga merupakan pertimbangan Bapak Ibu dalam memprioritaskan pegawai yang akuntabel. Jadi tidak hanya keterampilan teknis saja, namun mempertimbangkan juga dengan budaya kerja organisasi. Kemudian latih pegawai agar mampu menjadi akuntabel. Jadi selalu memberikan keterampilan, baik mengikut sertakan dalam pelatihan ya. Kemudian memperkenalkan sikap critical thinking, harus berpikir kritis. Itu harus ditumbuhkan secara simultan ya kepada